Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah, madrasah lebih baik madrasah, madrasah hebat dan bermartabat. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada materi kita kali ini, di sini saya sudah memiliki dua contoh. Contoh yang pertama tentang operasi penjumlahan pecahan campuran, dan contoh yang kedua adalah operasi pengurangan pecahan campuran. Dari kedua contoh yang ada, kita akan menyelesaikan dengan dua cara. Contoh yang pertama kita gunakan dua cara, dan contoh yang kedua kita menggunakan dua cara pula. Kita mulai pada contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama, di sini pecahannya adalah 1/2 ditambah 2/1/3. Kita akan menentukan hasil dari penjumlahan kedua pecahan ini dengan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu. Untuk menggunakan cara pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan kedua pecahan tersebut, dan selanjutnya melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini adalah operasinya tambah, maka sebentar kita akan menggunakan operasi hitung penjumlahan. Kita mulai. 1/2 ditambah 2/1/3. Kita mulai dari pecahan yang pertama, yaitu 1/2. Dalam mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, langkah pertama adalah menyebut, yaitu 2 dikali dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi 2 dikali dengan 1 hasilnya ditambah dengan 1. Sehingga di sini hasilnya adalah 3. Penyebutnya tetap, yaitu 2. Kemudian untuk pecahan yang kedua, kita mulai menghitung. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga di sini kita tulis 7/3. Selanjutnya kita lihat kedua penyebutnya, di mana pada pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, pada pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Karena kedua penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu kedua penyebut ini dengan cara kita mencari KPK dari 2 dan 3. Ya, di sini Pak Guru akan menggunakan cara menentukan KPK dengan menggunakan tabel. Di sini ya, 2 dan 3. Dua dan 3 ini ya, kita akan bagi dengan bilangan prima, di mana bilangan prima dimulai dari bilangan prima.
yang pertama yaitu 2. Ya, kita tulis di sini. Kemudian kita mulai membagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, 3 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa, maka aturannya adalah turun bilangan itu sendiri. Kemudian karena di sini sudah sama dengan 1, maka di sini juga kita tulis 1. Itu artinya bahwa pembagian 2 telah selesai. Selanjutnya tinggal 3 ini yang harus kita bagi dengan bilangan prima supaya dia sama dengan 1. Karena tadi 3 tidak bisa dibagi 2, maka angka di sini kita ganti dengan bilangan prima setelah 2. Bilangan prima setelah 2 adalah 3. Maka di sini kita tulis 3. Kemudian kita bagi kembali. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga karena kedua-duanya sudah sama dengan 1, maka pembagian kita telah selesai. Untuk KPK-nya adalah semua bilangan pembagi yang ada di sebelah kiri. Jadi KPK-nya sama dengan 2 kali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 inilah yang menjadi penyebut dari 2 dan 3. Kita tulis di sini 6, di sini juga 6. Selanjutnya 6 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ditulis di sini. Ya. Kemudian tambah, ya. Kemudian 6 ini dibagi dengan penyebut pada pecahan yang kedua, di mana penyebut pada pecahan yang kedua adalah 3. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Tulis di sini. Setelah itu kedua pembilangnya kita jumlahkan. 9 ditambah 14 sama dengan 23. Penyebutnya adalah 6. Sekarang perhatikan. Di sini pembilangnya adalah 23 dan penyebutnya adalah 6. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Dalam merubah menjadi pecahan campuran, kita menggunakan pembagian bersusun. Di sini ya, di sini. Kita akan bagi 23 dibagi 6. 23 dibagi 6. 2 dibagi 6 tidak bisa. Maka 2 ini bergabung dengan 3 menjadi 23. 23 dibagi 6, ya. 23 dibagi 6, ya. 6 kali berapa sama dengan 23 atau mendekati 23, tetapi dia tidak boleh melewati 23. Ya. Pada perkalian, hasil dari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 23 adalah 3. Sehingga di sini kita tulis 3. Selanjutnya 3 ini kita kali dengan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Tulis di bawahnya 23. Kemudian kita kurangi. Kita hitung. 3 dikurangi 8 tidak bisa. Maka 3 ini pinjam di 2. Pinjam 1 menjadi 13.
Di sini tinggal 1 karena sudah berkurang 1. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena 0 di sini maka tidak perlu kita tulis, sehingga hasilnya adalah 5. 5 ini kita bagi kembali dengan 6 ya. 5 dibagi 6 ternyata tidak bisa. Berarti untuk pembagian kita telah selesai, sehingga pecahan campurannya adalah, jadi dalam menentukan pecahan campuran pada pembagian bersusun, yang pertama kita tulis adalah angka 3 di atas, yaitu sebagai bilangan asli. Kemudian 5 yang di bawah sebagai penyebut, sebagai pembilang, dan 6 yang di samping ini sebagai penyebut. Sehingga hasil akhir dari penjumlahan pecahan campuran 1/1/2 ditambah 2/1/3 adalah 3/5/6. Selanjutnya kita masuk kepada cara yang kedua. Petunjuk untuk cara yang kedua adalah memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, kemudian melakukan operasi hitung yang sesuai. Yang sesuai di sini maksudnya, kalau di sini operasinya tambah, maka kita gunakan operasi hitung penjumlahan. Kalau di sini operasi kurang, maka kita gunakan operasi pengurangan. Karena di sini tambah, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Kita mulai. 1/1/2 ditambah 2/1/3 sama dengan, seperti petunjuk yang ada, bahwa kita harus memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Pada pecahan yang pertama ini ya, bilangan bulatnya adalah 1. Pada pecahan yang kedua, bilangan bulatnya adalah 2. Jadi 1 dan 2 ini kita tulis di sini. 1 ditulis di sini, 2 ditulis di sini. Sehingga menjadi 1 tambah 2. Kemudian pecahan yang pertama ini ya ditulis di sini ya, 1/2. Untuk pecahan yang kedua adalah 1/3. Itulah hasil pemisahannya antara bilangan bulat dan pecahannya ya. Selanjutnya kita hitung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sekarang perhatikan pecahan 1/2 ditambah 1/3. Di sini penyebutnya masih belum sama atau masih berbeda. Maka kita samakan penyebutnya dengan menggunakan cara tabel untuk mencari KPK-nya. Tadi ya, ini KPK-nya adalah 6. Maka di sini adalah 6. Ini juga 6. Kemudian kita bagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ya. Ini lagi untuk pecahan yang kedua. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya di sini tetap kita tulis 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya adalah 6, yaitu, sehingga hasilnya adalah 3/5/6. Ya, dulu ya. 3/5/6. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua. Di mana contoh yang kedua
adalah operasi pengurangan pecahan campuran. Di sini kita menggunakan dua cara juga, seperti pada contoh yang pertama. Kita mulai dari cara yang pertama. Ya, kita tulis kembali soalnya. 21/4 dikurang 11/5. Pada cara yang pertama, kita harus merubah kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita mulai. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9/4. Kemudian kurang, ini kurangnya. Kita masuk kepada pecahan yang kedua. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6/5. Setelah kedua pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa, selanjutnya perhatikan kedua penyebutnya. Di sini penyebut pada pecahan yang pertama adalah 4. Di sini penyebut pada pecahan yang kedua adalah 5. Kedua penyebut dari pecahan ini belum sama, maka kita harus menyamakan kedua penyebut ini dengan cara kita mencari KPK dari 4 dan 5. Di sini kembali kita menggunakan cara tabel dalam menentukan KPK dari 4 dan 5. Kita tulis di sini ya. Ini 4, 5. Pembaginya adalah seperti pada contoh yang pertama, yaitu himpunan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama adalah 2, maka 4 dan 5 ini kita coba akan bagi dengan 2. Kita hitung. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. Karena 5 dibagi 2 tidak bisa, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu 5. Selanjutnya kita bagi kembali. Karena di sini 2, maka di sini kita tulis kembali 2. Kemudian kita bagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 5 bagi 2 tidak bisa, maka turun bilangan itu sendiri, yaitu 5. Kita garis. Karena di sini sudah sama dengan 1, maka di sini kita tulis 1. Artinya bahwa pembagian untuk 4 telah selesai. Selanjutnya tinggal angka 5 ini yang harus kita bagi dengan bilangan prima supaya dia sama dengan 1. Karena tadi 5 tidak bisa dibagi 2, maka angka di sini ya, kita ganti dengan bilangan prima setelah 2. Bilangan prima setelah 2 adalah 3. Maka di sini kita coba tulis 3. Kemudian kita bagi kembali. 5 dibagi 3 ternyata masih belum bisa. Maka 3 ini kita ganti dengan bilangan prima setelah 3. Bilangan prima setelah 3 adalah 5. Maka 3 ini kita ganti dengan 5. Kemudian kita bagi kembali. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, ternyata hasilnya adalah 1. Karena dua-duanya sudah sama dengan 1, artinya bahwa pembagian kita telah selesai. Untuk menentukan KPK-nya adalah kita mengalihkan semua bilangan pembagi yang ada di sebelah kiri ini, yaitu 2 kali 2 kali 5. Kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi 20 inilah yang akan menjadi
penyebut dari 4 dan 5. Maka kita tulis di sini ya, 20 di sini juga 20. Selanjutnya 20 ini kita akan bagi dengan penyebut pada pecahan yang pertama, yaitu 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 9 sama dengan 45. Kita tulis ini. Kemudian 20 yang ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang kedua, yaitu 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Ditulis di atas 24. Setelah itu, karena penyebutnya sudah sama, maka selanjutnya penyebut kita akan mengurangkan antara pembilang pada pecahan yang pertama dan pembilang pada pecahan yang kedua. Pembilang pada pecahan yang pertama adalah 45 dan pembilang pada pecahan yang kedua adalah 24. Kita kurangkan 45 dikurangi 24 sama dengan berapa? 21. Penyebutnya tetap, yaitu 20. Sekarang perhatikan. Di sini pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga pecahan ini kita rubah menjadi pecahan campuran. Dalam berubah menjadi pecahan campuran, kita kembali menggunakan pembagian bersusun. Ini ya. 21 dibagi 20. 21 dibagi 20 ya. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ini dikali dengan 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Kemudian kita kurangi. 1 kurang 0 sama dengan 1. 2 kurang 2 sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, maka tidak perlu kita tulis, sehingga sisanya adalah 1. Kemudian 1 ini kita bagi kembali dengan 20. 1 bagi 20 tidak bisa, berarti pembagian kita telah selesai. Sehingga untuk menentukan pecahan campurannya, yang pertama yang harus kita tulis adalah angka yang ada di atas, yaitu 1. Kemudian 1 yang di bawah sebagai pembilang per, dan 20 yang di samping sebagai penyebut. Sehingga pecahan campurannya adalah 1 per 20. Itu untuk cara yang pertama. Sekarang kita masuk kepada cara yang kedua, yaitu memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya, kemudian melakukan operasi hitung yang sesuai. Karena di sini operasinya kurang, maka di sini kita gunakan operasi pengurangan. Terlebih dahulu kita pisahkan. 2 ditulis di sini, ya. Kemudian 1 kita pisahkan ya dengan pecahannya. Kemudian pecahan untuk yang pertama ditulis sini 1 per K. Kemudian pecahan untuk yang kedua itu 1 per 5 ditulis di sini. Selanjutnya kita hitung. 2 kurang 1 sama dengan 1. Sekarang perhatikan kedua penyebut ini. Pada pecahan yang pertama penyebutnya adalah 4. Pada pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu dari kedua penyebut ini dengan cara kita mencari KPK dari 4 dan 5. Tadi kita sudah mencari dan penyebutnya adalah
20. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita hitung 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Di sini. Kemudian selanjutnya 20 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Di sini 1 kita tulisnya 1 sebagai bilangan bulat. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pembilang dari kedua pecahan ini kita langsung kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Penyebutnya tetap yaitu 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 20. Adik-adik sekalian, itulah dua contoh tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Semoga bisa bermanfaat, dan insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Madrasah lebih baik madrasah hebat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.